Oke, so bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sekarang di modul 7 yaitu tentang penyimpanan. Sebentar, oke. Jadi topiknya itu ada block store, simple storage service atau S3, elastic file system, sama simple storage system seperti here. Oke. Jadi ya intinya adalah itu ada ya penyimpanan, itu ada S3, EBS, IFS sama Glacier. Itu adalah penyimpanan. Oke. Bab 1 ini tentang EBS. Penyimpanan. EBS memberi volume penyimpanan tingkat blok yang tepat untuk digunakan dengan instansi EC2. Simpanan tetap adalah perangkat penyimpanan data yang menyimpan data setelah data ke perangkat dimatikan. Terkadang ini juga disebut penyimpanan non-volatile. Penyimpanan blok dan penyimpanan objek itu ada dua. Ini ada dua tipe. Itu ada blok. Kemudian jika Anda mengubah satu karakter dalam satu KB file. Penyimpanan blok mengubah satu blok yang berisi karakter, seluruh file diperbarui. Jadi bedanya penyimpanan blok dan penyimpanan objek itu, kalau penyimpanan blok kita hanya mengubah satu blok, tapi untuk objek itu seluruhnya. Jadi Amazon EBS adalah memungkinkan membuat volume penyimpanan individu dan melampirkan ke instansi Amazon EC2. EBS ya, menggunakan penyimpanan tingkat blok, volume direplikasi secara otomatis di availability zone. Ada tipe volumenya, itu ada tingkat umum, provide EOS, EOPS, throughput yang dioptimalkan, sama cold. Ada dua, itu ada SSD dan HDD. Kasus penggunaan ini penggunaannya jika ini untuk HDD itu streaming workload, skenario salvia, penyimpanan dan lain-lain. Fitur EBS ada snapshot. Itu snapshot waktu itu membuat ulang volume baru kapan saja. Enkripsi itu volume EBS terenkripsi tanpa biaya tambahan. Terus ada elastis, itu meningkatkan kapasitas dan mengubah ke tipe yang berada. Ada volume. Oke. Volume bertahan secara independen dari instansi. Semua jenis volume dikenakan biaya dengan jumlah yang disediakan per bulan. EOPS, itu ada EOPS, itu ada dua, yaitu ada tujuan umum dan provide EOPS provider. Dan EOPS dikenal dengan biaya sejumlah yang Anda sedangkan dalam GB per bulan. EOPS itu disediakan di EOPS ya. Snapshot adalah biaya tambahan per GB per bulan yang kita simpan. Ada transfer data dan sudah termasuk gratis, keluar di seluruh wilayah terkena biaya. Oke. Ya, demonya skip. Ini ada simple storage service atau S3. S3 adalah tingkat objek, penyimpanan tingkat objek, yang artinya jika Anda ingin mengubah satu file, bagian file, maka seluruhnya akan diubah. S3 penyimpanan data disebut objek secara sumber daya yang disebut bucket. Kenapa logonya seperti ya ember? Data disimpan sebagai objek dalam bucket penyimpanan hampir tidak terbatas, hingga 5 TB. Desain untuk dan
didesain untuk daya tahan 99,99%, akses kemudahan kebangkitan objek. Itu ada penyimpanan, itu ada standar, jenisnya itu ada standard intelligent tearing, standard infrequent access, one zone frequent access, glacier, dan glacier deep archive. Ada URL bucket dua gaya ya, dengan cara lagi dan simpan secara redundant. Bucket akan dikaitkan dalam regional AWS tertentu. Ketika Anda menyimpan data dalam satu bucket, data tersebut akan disimpan secara redundant di secara fasilitas di wilayah yang Anda pilih. Dirancang untuk penskalan lancar. Itu akses data di mana saja, itu bisa dengan cara console management, bisa dengan command line interface, atau dengan SDK. Kalau penggunaan umum ini biasanya dipakai buat hosting web statis, staging area untuk big data, penyimpanan aset aplikasi, cadangan dan pemulihan bencana DR, dan banyak lagi. Sekian umumnya ini. Ya, harga bagaimana, ada tipe kelas, standar dan frequent access. Kita jawab beda. Ini kesediaan 99,99, ini hanya 99,9. Oke, kalau gitu ada penyimpanan, jumlah dan tipe data permintaan, get, put, atau copy. Tipe permintaan, tarif yang berbeda untuk permintaan get dibandingkan permintaan lainnya. Transfer data, harga berdasarkan jumlah data yang transfer keluar dari wilayah S3. Tapi untuk masuknya itu gratis, tapi untuk keluarnya itu dikenakan biaya. Kedua, ketiga itu tentang Elastic File System (EFS). Menyediakan penyimpanan file yang sederhana, dapat diskalakan dan elastis untuk digunakan dengan layanan AWS dan sumber daya on-premise. Sistem ini memiliki antar-manfaat praktis yang memungkinkan Anda membuat mengkonfigurasi sistem dengan cepat dan mudah. Fiturnya itu adalah penyimpanan file di AWS Cloud, bekerja dengan baik untuk big data dan analik, sistem file berskala petabyte dan latensi rendah, penyimpanan bersama, kapasitas elastis, mendukung sistem file jaringan, dan kompatibel dengan semua MI. Ini ada arsitekturnya, implementasi, caranya untuk buat EFS itu buat sumber daya, buat EC2, buat launcherkan situ, buat file system, target mount, hubungkan EC2 dengan target mount, dan verifikasi sumber daya dengan sumber daya EFS. Itu ada target mount, itu bisa di ID subnet, security groups, satu atau lebih profile per system file buat dalam subnet VPC 1 per LBT zone harus berada di season sama. Tandanya itu dengan pasangan kuncinya. Kita untuk poin 3 dan demo, dan yang terakhir itu tentang S3 Glacier. Jadi apa bedanya S3 biasa dan S3 Glacier? S3 Glacier adalah layanan pengarsipan data yang didesain untuk keamanan, tahan, dan sangat hemat biaya. Jadi kalau S3 biasa itu untuk menyimpan, kalau ini untuk mengarsipkan. Didesain untuk memberi data hingga 99,99 pada objek, mendukung enkripsi, data bergerak
data dia melalui Shutterstock layer SSL atau TLS. Fitur fault log yang diberlakukan keputusan melalui kebijakan desain berbiaya sangat rendah dan ideal untuk mengarsip jangka panjang. S3 Glacier, layanan penyimpanan untuk mengarsipkan. Opsi pengambilan itu standar 3-5 jam, massal itu 5-12 jam, dan dipercepat itu 1/2. Kasus penggunaannya itu ada mengarsip aset media, mengarsipkan data ilmiah, pelestarian digital, pengganti piutang gas, dan sebagainya. Menggunakan Glacier. Ini caranya. Siklus hidup Glacier seperti itu. Ini perbandingan penyimpanan. Jadi ini isi S3 biasa dan S3 Glacier. Ini volume datanya itu tidak terbatas, tanpa batas datanya. Potensi data ini MB dan jam per menit. Ukuran item maksimal 5 TB, tapi kalau di Glacier itu 40 TB. Biayanya itu untuk biasa itu lebih tinggi, Glacier lebih rendah. Dan ya, lanjut ya. Oke, keamanannya itu adalah mengontrol akses dengan EMI. Jadi mengontrol data pakai EMI, menyesuaikan data Anda dengan AES 256 dan mengolah kunci untuk Anda. Oke, itu saja. Ini adalah case study ya, penutupan modul. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.